Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro berhasil memancing kemarahan Kipaniling dan Darbo atau Radite dan Anggoro. Maka terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Dan pertempuran itu tak ada habis-habisnya, saling menyerang dan saling bertahan. Demikian ganti berganti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karena itu mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk mengadakan pertempuran yang lama. Sebab mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan maupun kecepatan bergerak, serta unsur-unsur gerak yang dapat membingungkan lawan-lawan mereka. Sebab ternyata apa yang mereka lakukan selalu dapat diimbangi oleh setiap pihak. Meskipun demikian, pertempuran itu masih tetap berlangsung dengan sengitnya. Sebab bagaimanapun juga mereka tetap berusaha untuk tidak-tidaknya tidak dikalahkan oleh lawan masing-masing. Tapi justru dalam hal yang demikian itulah kadang-kadang orang terpaksa untuk berpikir lebih banyak. Dan dalam keadaan yang terpaksa, demikian itulah kadang-kadang muncul kesanggupan-kesanggupan yang tidak pernah dirasakan ada di dalam dirinya. Kesanggupan yang malahan dapat mengejutkan diri sendiri. Demikian pula apa yang terjadi dalam kancah pertarungan itu. Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar yang masih memiliki masa depan yang lebih panjang dari lawan-lawan mereka dapat memanfaatkan pertempuran itu dengan baiknya. Dalam masa-masa yang masih memungkinkan perkembangan yang menanjak terus, mereka selalu berusaha untuk melengkapi ilmunya dengan apapun yang mereka temukan dalam perjalanan hidup mereka. Namun dengan satu bekal yang tak akan tertanggal dari hati mereka, bahwa ilmu-ilmu mereka harus mereka makan untuk kebajikan. Bajikan bagi tanah tumpah darah, bajikan bagi rakyat yang hidup di atasnya, serta kebajikan bagi umat manusia. Ketika kemudian terdengar kokok ayam jantan bersaut-sautan menjelang lingsir malam, pertempuran itu masih berlangsung terus. Namun demikian, tak seorang pun penduduk pedukuhan itu yang mendengar keributan. Pertempuran yang sengit itu berlangsung dengan tertibnya. Sama sekali tidak nampak kekasaran-kekasaran seperti yang pernah terjadi ketika Maiso Jenar dalam tingkatannya pada waktu itu bertempur melawan Joko Soko Lowoijo atau Simorudro. Tapi dalam keadaan yang terasa tertib itu melontarlah pukulan-pukulan yang dahsyat dan penuh mengandung bahaya. Dalam keadaan yang demikian, ketika keempat orang sakti itu sedang terbenam dalam arus pertempuran yang merampas segenap perhatian mereka, tiba-tiba terasalah udara yang aneh mengalir mengusap tubuh mereka. Udara yang seakan-akan mengandung pengaruh yang tajam yang langsung menyusup ke dalam tulang sumsum, sehingga dengan demikian tenaga mereka seolah-olah ikut serta terembus oleh aliran udara aneh itu. Demikianlah perlahan-lahan tenaga mereka menjadi semakin lemah, bahkan kemudian seperti lenyap sama sekali. Dengan penuh keheranan, mereka masih tetap berusaha untuk mempertahankan diri mereka sekuat tenaga. Sebab mula-mula mereka mengira
bahwa kesaktian lawan-lawan mereka telah mempengaruhi tenaga mereka. Tapi ketika serangan-serangan lawan pun menjadi jauh susut, akhirnya mereka mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu di luar lingkaran pertempuran itu. Mereka berempat adalah orang-orang yang cukup sakti, yang tanggap akan kejadian-kejadian di dalam maupun di luar diri mereka sendiri. Karena itu, ketika mereka merasa bahwa suatu kekuatan di luar kemampuan mereka telah mempengaruhi diri mereka, segera mereka menghentikan pertempuran itu. Dengan sekuat tenaga, jasmaniah dan batiniah, mereka berusaha untuk menyelamatkan sisa-sisa tenaga mereka. Tetapi pengaruh dari udara yang aneh itu demikian besarnya, sehingga tiba-tiba saja mereka tidak saja merasa tenaga mereka susut, namun mereka juga merasa bahwa mereka telah dipengaruhi oleh kantuk yang luar biasa. Radite adalah yang tertua di antara mereka berempat. Ialah orang yang memiliki pengalaman yang terbanyak, pengalaman yang kadang-kadang hampir tak masuk akal sekalipun pernah dijumpainya. Karena itulah maka segera ia mengenal bentuk aliran udara yang aneh itu. Karena itu terdengar ia berdesis perlahan. Alangkah kuatnya sirup ini. Anggoro dan Kebo Kanigoro pun mengenal pula bahwa seseorang dapat mempergunakan pengaruh kekuatan batin atas orang lain. Bahkan apabila ditekuni, dapat orang itu melahirkan suatu ilmu sirup semacam ini. Sedang Maiso Jenar sendiri pernah mengalami betapa pengaruh sirup itu dapat melenyapkan kesadaran seseorang, sehingga orang yang berada di dalam lingkungan itu dapat seolah-olah tidur nyenyak sekali. Ketika itu ia sedang bertugas di istana beberapa tahun yang lampau. Ia pernah mengalami pengaruh sirup yang dilontarkan oleh Lowo Ijo. Kecuali itu di atas Gunung Tidar, ketika ia berusaha untuk menemukan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sapu Inten, ia pernah terkena arus sirup itu pula. Sirup yang disebarkan oleh Gajah Soro, namun yang sebenarnya telah dapat dilenyapkan oleh Simorudro tua. Kalau saja pada saat itu seorang yang bernama Titis Anganten dari ujung timur tidak membantunya. Sekarang kembali ia mengalami pengaruh sirup. Seandainya kekuatan sirup ini sama dengan kekuatan sirup yang pernah mempengaruhinya, maka dalam tingkatannya yang sekarang kekuatan sirup itu tidak akan banyak mempengaruhi. Tetapi ternyata kekuatan sirup yang sekarang jauh lebih besar dari yang pernah mempengaruhinya. Bahkan dalam tingkatannya yang sekarang hampir-hampir ia tidak mampu untuk mempertahankan kesadarannya, apalagi tenaganya. Dalam keadaan yang demikian akhirnya mereka berempat hanya dapat duduk bersila sambil mengeningkan diri, berusaha untuk tetap dalam keadaan sadar. Malam yang kelam masih saja terserak di permukaan bumi. Di daun-daun pepohonan bergayutan titik-titik yang setetes demi setetes berjatuhan mengusik rumput-rumput kering yang bertebaran di sana-sini dengan liarnya. Suasana kemudian menjadi hening sepi. Lamat-lamat di kejauhan terdengar suara-suara jengkrik seperti teriakan bayi yang kehausan susu ibunya. Dalam pada itu, ketika mereka sedang tekun berjuang untuk tidak kehilangan kesadaran, tiba-tiba melayanglah sebuah bayangan yang hitam yang kemudian dengan cepat sekali seolah-olah tidak menyentuh tanah telah berdiri di hadapan mereka, dan bersamaan dengan itu terasa bahwa pengaruh sirup itu pun menjadi semakin kendor, bahkan kemudian dengan cepatnya lenyap dari diri mereka berempat. Meskipun mereka terkejut pula atas kehadiran seseorang tanpa diduganya lebih dahulu, namun mereka sempat pula menarik napas lega atas kebebasan mereka dari ikatan udara yang aneh itu. Ketika mereka telah sempat memperhatikan bayangan yang berdiri di hadapan mereka,
Taulah mereka bahwa orang itu adalah orang yang mengenakan jubah yang hanya nampak kehitam-hitaman di dalam gelap malam. Namun dalam pada itu, Maiso Jenar segera mengenal bahwa orang itu adalah orang yang selalu dikenalnya mengenakan jubah abu-abu. Karena itu segera terpancarlah cahaya yang cerah dari wajahnya. Demikian pula Kebu Kanigoro, sehingga tanpa disengaja ia bergeser sejengkal maju. Adapun Radite dan Anggoro ketika melihat orang yang berjubah itu tegak di hadapan mereka seperti patung, terlonjaklah dada mereka tiba-tiba saja. Tubuh mereka menjadi bergetar dan napas mereka menjadi semakin cepat beredar. Karena pada tubuh yang tegak mematung di hadapannya itu seolah-olah terpancarlah suatu kenangan atas masa silam, suatu kenangan dari masa yang gemilang dari seorang yang menamakan dirinya Pasingsingan. Ya, pada saat Radite berhak mengenakan jubah yang berwarna abu-abu, seorang yang berhak mengenakan topeng yang meskipun kasar dan jelek, namun daripadanya terpancar suatu harapan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Karena di balik wajah yang kasar dan jelek itu tersembunyi suatu pengabdian yang luhur tanpa pamrih. Tetapi keluhuran itu kemudian menjadi lebur, dan setelah itu nama Pasingsingan menjadi hancur. Nama Pasingsingan dengan cepatnya meluncur hanyut ke dalam lumpur karena pokal seorang saudara seperguruannya yang bernama Umbaran. Tiba-tiba kembali Radite terlempar pada suatu anggapan bahwa dirinya lah sumber dari segala bencana dan noda yang kemudian melekat dan mengotori jubah abu-abu, topeng yang kasar dan jelek namun memancarkan harapan damai, serta nama yang menggetarkan Pasingsingan. Dan sekarang di hadapannya berdiri seorang yang mengingatkannya kepada dirinya beberapa tahun yang silam. Tetapi yang pasti baginya orang yang berjubah itu bukanlah Umbaran. Sebab bagaimanapun saktinya Pasingsingan yang berasal dari orang yang bernama Umbaran, namun tidaklah mungkin ia mampu menciptakan suasana sedemikian seramnya. Tiba-tiba Radite teringat akan sumber dari nama Umbaran, sumber dari makhluk-makhluk yang kemudian menyebut dirinya Pasingsingan. Teringatlah ia pada saat ia menerima warisan jubah abu-abu serta segala kelengkapannya yang demikian saja berada di dalam ruang tidurnya. Teringatlah ia ketika orang yang mewariskan benda-benda itu kemudian lenyap tak berbekas, yang kemudian datang kembali ketika nama Pasingsingan itu telah ternoda dan berkata kepadanya bahwa tak ada gunanya untuk mencoba memperbaiki nama yang telah terbenam di dalam arus ketamakan, kedengkian, dan kejahatan. Radite adalah seorang tua yang mempunyai mata hati yang tajam. Demikian pula adiknya Anggoro. Karena itu tiba-tiba tergoreslah suatu tanggapan batin yang tak dapat diketahui dari mana datangnya yang mengatakan padanya bahwa kemungkinan satu-satunya orang yang berdiri di hadapannya itu adalah gurunya Pasingsingan sepuh. Karena itu seperti orang berjanji, Radite dan Anggoro tiba-tiba bersama-sama berjongkok dan membungkukkan kepala mereka dengan taksimnya. Orang yang berjubah abu-abu itu mundur beberapa langkah ke belakang, wajahnya yang kosong dan pucat, sama sekali tak menampakkan suatu kesan, apalagi dalam gelap malam. Wajah itu seolah-olah sama sekali tidak bergerak. Dalam pada itu tiba-tiba terdengarlah suara Radite serak, "Guru, ampunkanlah kami atas segala ketidaksopanan kami. Sebab kami sama-sama sekali tidak menduga bahwa kami masih berhak untuk memandang wajah guru karena dosa-dosa kami." Orang yang berjubah abu-abu itu terdengar menggeram, lalu terdengarlah suaranya seolah-olah bergulung-gulung di dalam perutnya. "Radite dan Anggoro, demikianlah. Sejak aku
aku kau kecewakan. Aku memang sudah berhasrat untuk tidak menjumpaimu lagi. Bab setiap aku mandang wajahmu, tergoreslah kembali luka di hati. Bagaimanapun aku berusaha untuk bersikap sebagai seorang yang berjiwa besar, namun ternyata aku bukanlah orang yang berjiwa demikian. Meskipun aku tidak membebankan semua kesalahan kepadamu, namun dengan menghindari pertemuan itu, aku berhasrat untuk melupakan segala-galanya yang pernah terjadi. Melupakan gelar pasing-singan yang sudah sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya dipupuk dan disiangi, untuk kemudian dapat berkembang dengan harumnya. Tetapi kemudian karena sifat-sifat yang sebenarnya alami dari setiap manusia, maka semuanya itu menjadi hancur. Sifat-sifat alami yang tanpa kesadaran serta pengarahan yang benar, maka kaburlah batas antara manusia yang berakal budi dengan makhluk lainnya yang hanya mengenal sifat-sifat alami melulu sebagai naluri. Radite dan Anggoro menundukkan wajahnya dalam-dalam. Mereka sama sekali tidak berani menatap wajah orang yang berdiri di hadapannya. Mereka merasakan benar-benar betapa kata-kata orang itu langsung menembus jantung mereka. Dan karena kata-kata itu pula kemudian Radite dan Anggoro menjadi yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin ada orang lain yang dapat berbuat, bersikap, dan berkata kepadanya sedemikian itu selain pasing-singan sepuh. Karena itu maka sekali lagi Radite menundukkan kepalanya sambil berkata paro, "Guru, telah sekian lama aku menanti bahwa pada suatu saat aku akan dapat membersihkan dosa-dosaku dengan menjalani hukuman yang dapat guru jatuhkan kepadaku. Dan sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu. Karena itulah aku mohon guru sudi berbuat sesuatu atas diriku sebagai suatu pernyataan penyesalanku yang tiada terhingga." "Radite," jawab orang yang berjubah itu, "pengakuan atas kesalahan yang tiada dibuat-buat, yang diucapkan dengan jujur dan ikhlas adalah suatu hukuman yang seberat-beratnya. Sebab hukuman bukanlah sekedar menyakiti, menyiksa, atau penderitaan-penderitaan lain. Tapi tujuan daripada hukuman yang sebenarnya adalah mencegah terulangnya kesalahan itu. Kalau seseorang dengan ikhlas dan jujur telah mengakui kesalahannya dan berusaha dengan sepenuh hati untuk tidak berbuat kesalahan-kesalahan lagi, maka menurut pendapatku tidak ada hukuman lain yang wajib ditimpakan kepadanya." Sekali lagi kata-kata orang berjubah itu meresap ke dalam setiap relung dada Radite maupun Anggoro, seperti meresapnya rasa sejuk dari percikan air yang telah wayu sewindu. Meskipun demikian, karena beban perasaan yang terasa sangat berat menghimpit hati, Radite mencoba sekali lagi mendesak, "Guru, bukankah hal yang demikian tidak-tidaknya akan dapat menjadi suri teladan bahwa Radite mengalami hukuman atas kesalahannya? Sebab apabila ada kesalahan yang lepas dari hukuman, maka ada kemungkinan orang lain akan melakukan hal yang sama dengan harapan untuk membebaskan diri pula dari setiap hukuman." Terdengarlah orang yang berjubah itu tertawa lirih, jawabnya, "Radite, aku tahu bahwa kau ingin mengurangi tanggung jawab perasaanmu. Tetapi ketahuilah bahwa dengan penyesalan serta keikhlasanmu mengakui kesalahanmu, ada hukuman yang sudah cukup berat. Sedang apabila ada orang lain yang dengan sengaja berbuat kesalahan kepadanya lah, hukuman harus dibebankan, bahkan 2 kali lipat dari yang seharusnya." Radite menjadi terdiam untuk beberapa saat. Suasana kembali dicekam oleh kesepian. Dalam pada itu timbullah pula lah berbagai pertanyaan di dalam dada Radite dan Anggoro.
kalau gurunya pada saat yang tiba-tiba tanpa diduga-duganya hadir di hadapannya? Apakah maksudnya ia tidak ingin memberi hukuman kepadanya? Sebaliknya, gurunya itu telah bertekad untuk tidak menjumpainya lagi. Tapi sekarang orang itu ada di sini. Baru kemudian teringatlah oleh Radite bahwa di sampingnya ada orang lain dari perguruan lain, yaitu Maiso Jenar dan orang yang menamakan dirinya Tumenggung Surojoyo. Apakah kedatangan gurunya itu ada sangkut pautnya dengan mereka? Karena itu kemudian bertanyalah, "Iya, guru, kalau demikian apakah aku berhak mempersilahkan guru untuk singgah ke dalam pondokku?" Terdengar orang berjubah itu tertawa pendek, lalu sautnya, "Radite, kok agaknya terlalu cemas melihat bayanganmu sendiri. Bagiku dosamu tidak sebesar yang kau duga. Sudah aku katakan bahwa kalau aku tidak ingin menjumpaimu lagi, itu karena kekerdilan jiwaku sendiri. Jiwa orang tua yang merindukan masa lampau itu tetap menjadi kebanggaannya. Bahkan kalau mungkin menjadi kebanggaan setiap orang Radite dan Anggoro. Ternyata apa yang cemerlang di masa lampau tidaklah selalu yang cemerlang masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan ini akhirnya harus aku yakini, meskipun tidak semua yang berasal dari masa lampau itu harus dilupakan dan disisihkan. Namun satu hal yang bagiku tetap harus tak berubah dari masa ke masa, dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, bahwa apa yang kita lakukan seharusnya kita abdikan dengan penuh kasih dan cinta kepada manusia dan kemanusiaan. Bukan sebaliknya, manusia dan kemanusiaan kita abdikan pada diri kita, pada kepentingan kita pribadi. Demikianlah manusia akan mencerminkan kasih dan cinta Tuhan. Tidak hanya Radite dan Anggoro yang meresapi kata-kata orang berjubah itu, juga Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mendengarkan kata-kata demi kata dengan seksama, sehingga untuk sesaat mereka lupa pada kepentingan mereka sendiri. Sementara itu terdengar orang berjubah itu meneruskan, "Dan karena itulah agaknya aku datang kemari. Kalau pada saat-saat lampau tak sepantasnya orang-orang muda menyeret orang-orang tua ke dalam satu persoalan, namun sekarang ternyata aku terseret kemari karena pokal anak-anak muda." Radite dan Anggoro terkejut mendengar kata-kata itu. Tanpa disengaja mereka menoleh kepada Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro yang masih duduk di samping mereka. Namun ketika didengarnya kata-kata orang berjubah itu, mereka pun mengangkat wajah mereka. Dan orang berjubah itu pun meneruskan, "Aku terpaksa datang kemari karena aku tidak mau melihat permainan yang berbahaya." Radite dan Anggoro menjadi semakin tercengang. Sedangkan Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro terpaksa menundukkan wajahnya. Dalam pada itu terdengar kelanjutan kata-kata orang berjubah itu, "Nah Radite, katakanlah kepadaku sekarang, apakah kau menyimpan Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten?" Bukan main terkejutnya tidak hanya Radite dan Anggoro, tapi juga Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Dengan tergagap terdengar Radite menjawab, "Guru, aku sama sekali tidak menyimpan kedua pusaka itu. Seandainya demikian, buat apakah kiranya kedua pusaka itu bagiku?" Orang berjubah itu menoleh kepada Maiso Jenar dan bertanya kepadanya, "Aku dengar kau berkeras menuduh bahwa kedua pusaka itu berada di tempat ini." Maiso Jenar sama sekali tidak menduga bahwa ia akan mendapat pertanyaan itu. Karena itu dengan ragu-ragu ia menjawab, "Ya Tuan, memang aku menyangka bahwa kedua keris itu berada." "Nah," jawab orang berjubah itu, "Radite dan Anggoro telah menjawab bahwa kedua pusaka itu tidak berada di tempat ini. Kau harus percaya.
Sebab sepengetahuanku, Radite dan Anggoro tidak pernah berbohong. Kembali Maesa Jenar kebingungan, sesekali ia menoleh kepada Kebu Kanigoro. Tapi Kebu Kanigoro agaknya sedang berpikir. Karena itu akhirnya Maesa Jenar terpaksa menjawab, "Tuan, memang sebenarnya aku tidak ingin menemukan keris itu di sini." "Lalu apakah maksudmu sebenarnya?" desak orang berjubah itu. Sekali lagi Maesa Jenar ragu, sedangkan Radite dan Anggoro pun menjadi bingung. Ia tidak mengerti arah jawaban Maesa Jenar. Maesa Jenar sendiri yang mula-mula sudah merencanakan segala sesuatu dengan lengkap dan urut. Namun di hadapan orang berjubah abu-abu itu semuanya menjadi terpecah-pecah kembali. Seolah-olah ia kehilangan ingatan atas segala rencana yang telah disusunnya bersama Kebu Kanigoro. Meskipun demikian, satu hal yang karena itu ia tidak perlu berbelit-belit lagi. Orang berjubah ketika ia melihat Kebu Kanigoro mengangguk kecil, berkatalah Maesa Jenar, "Tuan yang berjubah abu-abu, kalau aku datang kemari dan memaksakan suatu perselisihan kepada Paman Radite dan Paman Anggoro, sebenarnya adalah karena Tuan. Sebab sejak semula aku pun sudah percaya bahwa kedua keris itu sama sekali tidak berada di tempat ini, tetapi berada pada seseorang yang sakti, yang mengenakan jubah abu-abu mirip dengan jubah yang pernah dan selalu dipakai oleh Pasing Singa." Radite dan Anggoro tersentak bersama-sama mendengar kata-kata itu. Mula-mula jantungnya berdebar-debar, tetapi kemudian jantung itu menjadi seolah-olah berhenti bekerja. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bagaimanapun mereka menyadari bahwa sementara ini mereka telah dipergunakan oleh Maesa Jenar untuk memancing kehadiran gurunya.